Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. 3 terdakwa perkosaan dan pembunuhan gadis di Jombang diserang keluarga korban karena tak puas putusan hakim. Seorang wanita Parubaya ditemukan pingsan di area persawahan di Bangkalan, diduga akibat tersambar petir saat mencari rumput. Dampak hujan deras, jalur penghubung Jombang-Lamongan terputus, 2 desa terisolir. Seorang wanita Parubaya ditemukan tak sadarkan diri di area persawahan di Bangkalan. Saat ditemukan, kondisi korban kritis, diduga akibat tersambar petir. Dengan alat seadanya, warga dibantu tentara dan polisi mengevakuasi seorang wanita Parubaya yang kondisinya kritis dan tak sadarkan diri di sebuah area persawahan Desa Kelbung, Kecamatan 10, Kabupaten Bangkalan. Diduga korban pingsan setelah tersambar petir. Berdasarkan pemeriksaan polisi terhadap para saksi, korban bernama Marsumah berusia 55 tahun. Sebelum ditemukan pingsan, korban diketahui sedang mencari rumput untuk pakan ternak saat kondisi cuaca hujan disertai petir. Beberapa saat kemudian, seorang warga menemukan korban tergeletak di tengah sawah dalam kondisi tidak sadarkan diri. Saat didekati, tercium aroma hangus terbakar dari rambut korban yang diduga disebabkan sambaran petir. Mengetahui hal tersebut, warga langsung melarikan korban ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Kejadian berawal saat korban mencari rumput di persawahan karena cuacanya mendung, sehingga korban itu pergi ke sawah. Namun saat asik mencari rumput, korban tiba-tiba terjadi hujan lebat disertai petir. Pada sekira pukul 11, korban tersambar petir. Hingga Kamis siang, korban masih menjalani perawatan di puskesmas. Meski sudah sadar, korban masih mengalami shock hebat akibat sambaran petir dan trauma atas insiden yang dialaminya. Nia Karunia dan Sri Rama melaporkan dari Bangkalan. Selamat dibawa ke rumah sakit langsung. Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Jombang menyebabkan jalur penghubung antara Kabupaten Jombang dan Lamongan longsor dan putus total. Akibatnya ribuan warga di 2 desa terisolir dan tak dapat melalui akses utama menuju pusat kecamatan maupun kota Jombang. Jalur penghubung Kabupaten Jombang dan Kabupaten Lamongan di Desa Asem Gede, Jombang longsor. Jalan yang longsor ini diperkirakan mencapai sepanjang 50 meter. Ruas jalan beton dengan lebar 6 meter ini ambrol tergerus air hujan deras yang terus mengguyur sejak Senin petang hingga Selasa malam. Badan jalan yang sebelumnya menjadi satu-satunya akses penghubung menuju pusat kecamatan dan kota Jombang kini putus total dan tidak bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Warga yang setiap hari melalui jalan ini untuk bekerja atau beraktivitas terpaksa mencari jalur alternatif. Sebagian harus melewati area persawahan yang licin dan berlumpur, sedangkan yang lain harus memutar jauh melalui Kabupaten Lamongan dengan jarak sekitar 25 km. Terus halnya kan ada retak-retakan, sisa-sisa yang kemarin kan retak-retak gitu. Terus kena guyuran hujan semalam. Terus untuk mobil gimana Pak? Bisa lewat ya? Tidak bisa, lumpuh total. Nggak ada jalur lain? Ada lewat Lamongan. Mutarnya sampai berapa kilo Pak kalau lewat Lamongan? Mutarnya lama, 25 kilo ada itu kalau pergi ke Jombang. Setelah menerima laporan dari warga, pihak pemerintah desa bersama petugas PUPR Kabupaten Jombang melakukan peninjauan ke lokasi.
Pemerintah daerah berencana membuat jalur darurat agar akses warga sementara dapat dibuka kembali. Petugas mengimbau warga agar berhati-hati dan tidak melintasi area longsor karena kondisinya masih rawan ambrolan susulan. Warga berharap jalan longsor ini segera ditangani karena akses tersebut menjadi urat nadi perekonomian dan transportasi warga dua desa yang saat ini terputus total. Dwi Mujiarso dan Sri Rama melaporkan dari Jombang. Tim redaksi merangkum sejumlah berita selama sepekan yang menjadi perhatian publik di Jawa Timur. Di antaranya gagal memindai aplikasi BBM bersubsidi, pelanggan membacok petugas SPBU di Bangkalan, serta disebut cucu pungut remaja asal Pacitan tega membacok nenek angkatnya. Selengkapnya dalam berita Jawa Timur sepekan. Samiem, warga desa Belah, Kecamatan Donorojo, dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Pacitan. Nenek berusia 70 tahun ini mengalami luka bacok di bagian kepala dan tubuh. Sementara pelaku pembacokan CR 16 tahun yang tidak lain cucu angkat korban. Pembacokan diduga karena pelaku sakit hati lantaran sering disebut cucu pungut. Pelaku yang merupakan pelajar salah satu sekolah menengah atas di Pacitan diamankan di kantor polisi sektor Donorojo untuk dimintai keterangan. Seorang wanita Sundari usia 55 tahun pemilik warung di Kabupaten Madiun ditemukan tewas di dalam warung. Dari hasil identifikasi, korban tewas akibat dibunuh sebab ditemukan sejumlah luka tusuk di tubuhnya. Berdasarkan hasil identifikasi awal, pada tubuh korban ditemukan sejumlah luka tusuk senjata tajam. Usai diidentifikasi, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Caruban untuk diotopsi. Kecelakaan tragis terjadi di Kabupaten Mojokerto. Seorang ibu Ika Dwi Ratnasari usia 29 tahun yang tengah mengantar anaknya sekolah tewas setelah motor yang dikendaranya bertabrakan dengan sepeda motor pelajar. Korban saat itu tengah membonceng anaknya ke sekolah, diduga terburu-buru. Korban berusaha mendahului truk bermuatan semen yang dikemudikan Ahmad Yani usia 45 tahun. Namun saat menyalip dari arah berlawanan datang sepeda motor lain yang dikendarai seorang pelajar dengan kecepatan tinggi. Karena jaraknya yang terlalu dekat membuat tabrakan tak terhindarkan. Benturan keras membuat tubuh korban terpental dan jatuh ke kolong truk hingga terlindas roda kanan belakang. Seorang petugas SPBU di Camplong, Sampang, diserang 3 orang sekaligus. Dalam rekaman CCTV, para pelaku secara tiba-tiba menghunus celurit dan menyabetkan senjata tajam itu ke arah petugas SPBU. Penganiayaan diduga karena barcode My Pertamina milik pelanggan gagal dipindai saat transaksi BBM subsidi. Kondisi itu memicu emosi pelanggan yang kemudian memanggil rekan-rekannya dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Korban Hairudin usia 29 tahun sempat melindungi diri dengan sarung untuk menangkis celurit. Namun upayanya gagal sehingga korban mengalami luka di tubuhnya. Tak hanya menganiaya dengan senjata tajam, salah seorang pelaku juga sempat mengeluarkan senjata api dan menembak ke arah korban. Namun peluru tak mengenai sasaran. Para pengguna jalan di jalur Pantura Lamongan dikejutkan dengan penemuan mayat laki-laki di sebuah parit. Korban diduga dibunuh dan dibuang di pinggir jalan karena tangan dan kaki terikat kain.
Bahkan mulut korban disumpal dengan plastik dan kain serta ditemukan luka di bagian wajah dan tubuh korban. Di lokasi kejadian, polisi menemukan sejumlah barang bukti seperti sandal, topi, jaket, dan alat musik ukulele. Selain itu juga ditemukan balok kayu di samping korban yang diduga sebagai alat untuk menghabisi korban.